Selamat datang di video aku kali ini. Di modul 2 ini aku bakal bahas IP address dan subnetting. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Tasya Novianti dari kelas 10 TCKT 2. Oke, langsung aja kita mulai ke materinya. Pertama itu pengertian IP address. Nah, IP address itu adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat jaringan untuk saling berkomunikasi melalui internet atau jaringan komputer. Nah, jadi setiap device seperti HP, komputer, laptop, dan lain-lain itu pasti memiliki IP address. Nah, IP address ini itu berfungsi untuk mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, lanjut, itu ada CIDR. Nah, metode CIDR ini adalah singkatan dari Clusters Interdomain Routing. Nah, ini tuh merupakan metode penulisan IP menggunakan prefix seperti /24 ataupun /27. Nah, CIDR ini memiliki istilah lain yaitu Supernetting. Nah, ini tuh untuk mempermudah pembagian jaringan tanpa bergantung pada kelas IP, sehingga pembagian jaringan menjadi lebih fleksibel. Ada VLSN. Kalau VLSN ini itu singkatan dari Variable Length Subnet Max. Nah, ini tuh adalah metode subnetting yang memungkinkan setiap subnet memiliki ukuran berbeda-beda sesuai jumlah host yang dibutuhkan. Teknik ini membuat penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan efisien. Nah, jadi kalau di VLSN ini tuh jika terdapat jaringan dengan kebutuhan host yang berbeda-beda seperti host 50, 20, dan 10, itu bisa dapat subnet yang berbeda-beda sesuai ukurannya. Jadi enggak semuanya dapat 60, yang 50 dapat 60, yang 20 dapat 60, yang 10 dapat 60, itu enggak, karena VLSN ini tuh sesuai kebutuhannya. Jadi lebih hemat lagi, enggak boros IP gitu. Nah, sebelum kita mulai ke perhitungan CIDR juga VLSN, kalian harus tahu kalau IP address itu terdiri dari 4 oktet. Nah, jadi oktet itu, ini ya, per titik itu namanya oktet. Di setiap oktetnya berjumlah 8 bit. Jadi setiap angka itu disebutnya bit ya. Ada 8 bit. Kita bisa kalian hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit. Nah, titik 8 bit lagi, titik 8 bit. Nah, sampai totalnya itu 32 bit. Jadi IP address itu memiliki 32 bit, di masing-masing oktetnya itu ada 8 bit. Jadi ingat, 4 oktet 8 bit. Nah, totalnya 32 bit. Lalu di bawahnya ada penulisan IP yang benar nih. Ini ada 192.16.1.1/24. Nah, IP address ini tuh penulisannya itu dari 0 sampai 225. Jadi sebenarnya IP address ini tuh bebas, kita gimana kita menulisnya, asalkan gak lebih dari 225. Nah, kalau yang /24 ini adalah namanya prefix atau total IP. Nah, jadi total IP itu ada di sini. Nah, /24 ini termasuk di kelas C. Sesuai yang tadi udah dikasih tahu sama aku. Nah, ini tuh termasuk kelas C ya. Nah, kelas C. Nah, kita lanjut ke perhitungan CIDR. Ini adalah perhitungan CIDR itu rumusnya ada di sini, di bilangan desimal ini. Ada 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Oke, kita mulai ke
Sini lihat IP-nya ini, IP 192.16.0.10/25. Nah, di IP ini prefixnya itu kan /25. Maka kita tulis angka 1 sebanyak 25 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik, karena itu udah 1 oktet ya. Tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka 1 dan sampai 25. Jadi ada 25 angka 1 dan sisanya 0, sisanya ada 7. Nah, maka /25 ini adalah termasuk ke kelas C, karena 255 ini itu angka 1 sebanyak 8 kali. Angka 1 sebanyak 8 kali itu sama dengan 255, maka ini 255, 255, 255. Nah, untuk yang ininya itu 128 nih, untuk yang terakhirnya. Kenapa 128? Karena di sini 128 itu awalan dari /5. Nah, begitu juga yang 64 itu 126, 27, 28, 29, 30, 31 sampai 32. Gitu. Nah, jadi paham kan kalau /25 ini berarti menunjukkan angka 1 sebanyak 25 kali. Nah, nanti tinggal hitung saja oktet paling terakhirnya atau hostnya. Karena ini kelas C, berarti kita hanya fokus di sininya, oktet paling terakhir. Karena oktet paling terakhir itu angka 0, hanya 1, hanya terpakai 3 oktet. Nah, yang B ini kita berarti menghitung oktet 2 oktet paling terakhir. Nah, begitu juga dengan kelas A. Berarti kita kalau misalnya menghitung slash itu berarti kita fokus di 3 oktet paling terakhir. Jadi sebelum kita menghitung slash ini, perhatikan dulu angka depannya, oktet paling depannya. Ini termasuk kelas A, B, atau C, seperti itu. Nah, kita coba ke ganti slash jadi /28. Caranya, karena di sini nggak ada sampai 28 ya, /28 sampai /25 aja. Jadi caranya gini, ini kan /28 nya di sini. Caranya itu 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Jadi hasilnya 240. Jadi hasilnya 140. Jadi dari perjumlahan ini hasilnya 240. Jadi gitu kalau untuk /28. Begitu juga kalau misalnya /29 tinggal tambahin lagi, atau /30 tambah lagi, /31 tambah lagi, seperti itu. Nah, di VLSM ini ada beberapa yang harus kita ketahui, seperti subnet max, yaitu adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan. Lalu ada network atau subnet, blok subnet. Nah, ini tuh alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Lalu ada host. Host ini adalah alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Lalu ada broadcast. Ini tuh alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan.
Kalau kita analogikan di sini ada 5 ruangan lab yang masing-masing lab terdiri dari 5 PC. Di lab 1 ada 5 PC, begitu sampai lab 5 yang totalnya ada 25 PC. Nah, di masing-masing lab ini memiliki satu broadcast yang berfungsi untuk menyiarkan, menerima atau mengirim pesan. Nah, lalu ruangan lab ini itu sebagai network atau blok, lalu PC ini sebagai host, dan broadcast itu ada di satu ruangan masing-masing satu broadcast. Selanjutnya kita bakal bahas rumus-rumus yang ada dalam di perhitungan VLSM, yaitu di subnet max, network atau box subnet, host, dan broadcast. Tapi karena tadi kita udah bahas subnet max, jadi kita langsung aja bahas ke network atau box subnetnya. Nah, di sini kita pakai contoh ada 4 ruangan lab. Nah, sebelum itu pengertian box subnet itu adalah pembagian satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Tujuannya supaya jaringan lebih rapi, lebih gampang dikelola, dan penggunaannya itu lebih efisien. Nah, misalnya ini kan ada 4 ruangan lab ya. Nah, daripada semua komputer masuk ke satu jaringan yang sama, jaringan tersebut bisa dibagi menjadi 4 blok. Jadi 4 blok itu 4 ruangan. Nah, jadi setiap lab punya subnetnya masing-masing. Nah, lalu komputer yang ada di subnet yang sama bisa sering berkomunikasi di subnet yang sama itu di ruangan yang sama juga. Tapi kalau misalnya komputer di lab 1 dan komputer di lab 2 mau saling bertukar data, mereka nggak bisa langsung terhubung karena berada di subnet yang berbeda. Nah, lalu cara yang bisa kita lakukan agar mereka bisa saling bertukar data yaitu menggunakan router sebagai penghubung atau meneruskan data dari subnet ke subnet lainnya supaya perangkat di lab yang berbeda tetap bisa saling berkomunikasi. Ya, jadi ibaratnya ya, sederhananya itu subnet itu kayak sebuah sekolah yang memiliki kelas di mana anak-anak di dalam kelas itu masih saling bisa berkomunikasi sesama di dalam kelas, tapi jika mau berinteraksi dengan kelas lain harus menggunakan perantara atau jalur tertentu. Nah, dalam jaringan komputer perantaranya itu router, seperti itu. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini kalian bisa perhatiin ada IP yang itu IP 192.16.12.90/27. Nah, di sini kita akan menentukan subnet max, network, host, dan broadcast. Nah, kita menentukan prefiksnya itu dengan perhatikan ini kan sesuai yang tadi kita udah bahas. Kalau subnet max ini perhatikan slashnya, prefiksnya ini 27, jadi kita pakai 25 tambah 26, pakai slash 25, 26, 27, yaitu 128 ditambah 64 ditambah 32. Ini tuh dari sini ya. Nah, hasilnya kan 224. Nah, lalu untuk network atau box subnetnya itu rumusnya yaitu adalah 256 dikurangi total IP.
total IP-nya ini ya 224. Jadi 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Jadi networknya ada 32. Nah, lalu ada dua nih. Yang kedua ini 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat ini angka 1. Ada 3 angka 1. Ini tuh 3 angka 1 di oktet paling terakhir ya. Karena 127 itu ada 27 angka 1, yang dimana di oktet paling terakhir itu angka satunya ada 3. So ini ada 2 pangkat 3 angka 1. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Karena di sini ada 2 network ya, dua-duanya akan kita pakai. Tapi ada perbedaannya, yaitu untuk yang 32 network ini digunakan untuk membuat tabel perhitungan. Jadi kelipatannya itu menggunakan kelipatan 32 ya, 32 tambah 32 itu 64 dan juga seterusnya. Nah, lalu 8 itu yang berarti ada 8 blok, ke bawahnya 8. Nah, selanjutnya kita hitung yang host ini rumusnya 2H dikurang 2 sama dengan H. 2H ini 2 pangkat H. Nah, H ini itu berarti jumlah angka 0. Kalau tadi N itu jumlah angka 1, yang H ini jumlah angka 0. Jadi kalau menentukan host itu pakai yang perhatikan angka 0 ya. Di sini angka 0-nya adalah 5. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. 1, 2, 3, 4, 5, 32. Nah, 32 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena itu untuk network dan untuk broadcast. Jadi dikurangi 2. Maka hostnya itu adalah 30. Lalu untuk broadcast itu rumusnya adalah host ditambah 1 sama dengan B. Jadi 30 ditambah 1 sama dengan 31. Jadi hasil broadcastnya itu adalah 30. Nah, setelah kita mengetahui semua dari subnet, max, network, host, dan broadcast, selanjutnya kita buat tabel perhitungannya seperti ini. Ini adalah tabel dari /27. Nah, sesuai tadi yang kita udah tentuin networknya, jadi ini kelipatan 32 ya, dan ada sampai 8 network atau blok, karena network itu sama aja sama blok ya, jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok dengan kelipatan 32. Jadi itu perbedaan network, 2 network tadi. Nah di sini ada tabel dengan 3 kolom. Kolom 1 itu network, kolom 2 host, dan kolom 3 itu broadcast. Untuk network itu udah pasti diawali dengan angka 0 dan pasti diakhiri dengan angka 225 karena memang IP-nya segitu. Nah, untuk host itu angka setelah network sampai angka sebelum broadcast. Begitupun seterusnya, 31 ini 32, hostnya 33 sampai 62. Nah, pertanyaannya di manakah IP dari yang soal di sini? 192.16.12.90 dan di IP keberapakah itu? Kita bisa perhatikan di sini angka 90 itu ada di blok ketiga, dan untuk /27 ini yaitu ada 8 blok dengan 32 dengan kelipatan 32. Lalu
ada di network keberapa itu berarti ada di network ketiga ya, di sini. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada IP 192.16.12.110/25. Kalian boleh coba kerjakan dulu IP ini. Setelah itu kita hitung bareng-bareng. Ya, di sini pakai cara yang sama kayak tadi. Kalau udah, kita lanjut. Bisa pause dulu videonya. Nah, aku lanjut. Kita hitung bareng-bareng. Nah, kita mulai dari subnet max-nya dulu. Untuk subnet max-nya ini kita perhatikan /25. /25 ini ada angka 1 di oktet paling terakhir itu ada 1. Jadi kita langsung dapat prefiksnya yaitu 128. Jadi subnet max-nya itu 255, 255, 255 dan 128. Lalu networknya atau blok subnetnya ini di sini 256 dikurangi 128, yaitu hasilnya 128. Lalu yang kedua 2 pangkat 1, karena ya seperti yang tadi diketahui angka satunya hanya 1 untuk di /25. Jadi 2 pangkat 1 hasilnya ada 2. Nah, jadi untuk network atau blok subnetnya itu ada 128 dengan 2 blok. Kelipatan 128 dengan 2 blok. Lalu di host itu ada 2 pangkat 7, karena di sini angka nolnya ada 7. 2 pangkat 7 hasilnya 128, lalu dikurangi 2 untuk broadcast sama networknya, yaitu hasilnya 2. Jadi yaitu hasilnya 126. Lalu untuk broadcastnya itu tinggal ditambah 1, yaitu jadi 127. Lalu kita buat tabelnya. Networknya udah pasti diawali dengan angka 0. Untuk hostnya itu setelah angka 1 itu, setelah angka 0 itu 1, lalu sampai ini yang tadi host 126 tulis di sini, lalu broadcastnya tambah 1. Lalu untuk di blok kedua tinggal ditambah 1, lalu angka setelah 128 yaitu 129 sampai 154, karena broadcast paling terakhir yaitu udah pasti 255. Nah, lalu ada di network keberapa IP di atas ini, IP di sini. Nah, kita lihat hostnya, oktet keempat. Di sini hostnya itu 110. Jadi kita lihat di sini yang mendekati 110 ada di blok 1. Ya, benar. Jadi network di atas itu network keberapa IP di atas itu ada di network ke-1. Selanjutnya kita bahas soal kedua. Di sini ada kondisi di mana ada sebuah ruang lab yang memiliki 30 PC. Nah, soalnya itu tentukan prefix yang paling cocok untuk ruang lab di bawah ini. Nah, berarti di sini kita menentukan prefix yang paling cocok, yang jumlahnya itu enggak lebih ataupun enggak kurang. Nah, coba kita di sini cobain dari /25 dulu. Di sini /25 itu hasilnya 128. Masih kebanyakan, banyak banget malah ya. Lalu untuk /26 ini hasilnya 64, masih kebanyakan.
Lalu di sini ada 127, ini hasilnya 32. Ini mendekati ya, cuman selisih 2. Lalu di sini ada 128. 128 hasilnya 16. Ini kurang banget. Nah, maka dari itu yang paling cocok untuk ruang lab yang berisi 30 piece ini adalah prefix 127. Jadi jawabannya adalah 127 karena ini yang paling mendekati. Mengerti? Implementasi kata. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan atau pengalamatan IP address pada jaringan komputer. Sini kita pakai 2 komputer dulu dengan book yang sama tanpa router. 1, 2. Lalu kita pakai kabel. Nah, kita masukkan IP-nya, pencet, klik komputernya, lalu kita ke desktop, lalu ke IP 192.12.12.1. Bentar, ininya aku ketika 2, 4. Lalu sama satunya lagi juga, klik komputernya, lalu ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya sama seperti tadi. Bedanya di akhir itu IP-nya udah sama, beda di akhir ini 2. Nah, lalu untuk subnet box-nya kita samain. Nah, coba kita ping caranya itu ke desktop dan ke command prompt. Ketik ping, karena tadi kita pencetnya IP PC 0, maka kita ping PC 1 yang tadi IP-nya itu 192.16.2. Enter. Nah, di sini tulisannya itu reply, berarti berhasil. Nah, selanjutnya kita bakal bikin implementasi IP address dengan blok subnet yang berbeda. Ada 2 blok di sini aku baru masukin device-nya doang, belum aku config. Nah, di sini kita lakuin itu harus config routernya dulu. Klik routernya, terus ke menu CLI, lalu kita ketik lalu terus config masukin IP addressnya. Kita pakai 192.12.12.20, terus kita pasang sama. Setelah kita config router, lalu kita config PC-nya, yaitu kita klik PC 0, kita config masukin IP yang tadi 15.12.1 12.30. Ini udah aku masukin satu-satu semua IP-nya sesuai dengan urutannya, gak ada yang sama, dan setiap bloknya ini gateway-nya itu satu blok gateway-nya sama, tapi dengan blok yang lain gateway-nya beda. Contoh yang PC di blok 1, ini contoh PC di blok 2, kayak gini. Yang tadi kan 30 gateway-nya, yang ini 6 blok. Sekarang kita cobain ping
PC ini ke PC satu yang ada di pin 192.16.12.33 itu PC yang ada di blok kedua. Nah, ini replay tandanya berhasil ya. Nah, kita coba dari sebaliknya, kita pin 192.16.12.3 berhasil. Berarti ini mereka dalam dua blok ini udah bisa saling berkomunikasi melalui perantara router. Jadi seperti itu caranya, cara kita implementasi IP address menggunakan router yang menyambungkan dua blok yang berbeda, dua subnet, blok subnet yang berbeda. Nah, jadi segitu dulu video pembelajaran dari aku. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Mohon maaf jika videonya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.